Hai semua, terima kasih karena sudah mengklik video ini dan selamat datang kembali di PS Anime. Mari kita mulai. Di hari berikutnya setelah kembali dari Pavilion Tianyin, tampaklah Lu Chen yang sedang mengamati langit, guys. Tiba-tiba datanglah Qin Lei yang membawakan kayu mati padanya. Lu Chen pun berkata, dia datang. Emang siapa yang datang ya? Ketika itu juga, sebuah benda menabrak gunung dekat Sekte Lingxi. Dan itu adalah makhluk luar angkasa yang Mimin bilang kemarin, guys. Kalian ingat gak? Makhluk itu pun bisa merasakan aura yang datang dari si Lu Chen, guys. Ia lantas melompat kembali menuju Sekte Lingxi alias tempat Lu Chen sambil meratakan wilayah gunung yang dilewatinya itu, guys. Pokoknya kuat banget ya. Ketua Sekte dan tetua lainnya pun kebingungan dengan apa yang sedang terjadi. Mereka merasakan aura yang sangat-sangat menakutkan datang dari si makhluk yang tadi, guys. Sekte Lingxi pun mulai dihancurkan hingga membuat mereka ini makin frustasi. Bahkan aura makhluk tadi juga membuat mereka tak mampu lagi untuk berdiri, guys. Saking kuatnya. Di Sekte Dahe, yang lokasinya itu dekat dengan Sekte Lingxi, tampaklah Yuncuran yang sedang mengamati benda misterius yang jatuh di Sekte Lingxi itu. Tiba-tiba datanglah orang ini. Ia adalah ayah dari si Yuncuran ini, guys, yaitu ketua dari Sekte Dahe. Ia kembali gara-gara merasakan keberadaan yang sangat kuat jatuh di Sekte Lingxi itu. Jadi dia penasaran gitu. Dan ia juga berpikir kalau Sekte Lingxi ini pasti bakal musnah kali ini. Gara-gara itu gitu. Kemudian makhluk itu pun sampai di wilayah Sekte Lingxi. Karenanya si Qin Lei ini ampe udah nggak kuat lagi buat berdiri lagi, guys. Meski itu tidak bagi MC kita. MC kita masih tenang-tenang aja gitu. Jadi menurut si Bapak Lu Chen ini, makhluk itu adalah binatang pemakan bintang yang telah berulang kali memakan banyak peradaban di dunia ini, guys. Di alam semesta maksudnya. Ketika itu juga baju milik Lu Chen mulai robek akibat tekanan dari makhluk yang sedang menuju ke arahnya. Makhluk ini pun merasakan aura unik yang datang dari tubuh milik Lu Chen yang membuatnya semakin bernafsu untuk memakannya, guys. Memakannya. Ketika ia merobos masuk ke Sekte Lingxi, semua murid sudah panik dan tak mampu lagi untuk berdiri tegak, guys. Tekanannya emang kuat banget gitu. Makhluk itu pun tiba di hadapan Lu Chen dan berkata, "Ternyata kamu." Jadi kayaknya mereka ini udah pernah ketemu sebelumnya, guys. Ia pun mendekati Lu Chen sambil berkata tubuh mortal milik Lu Chen ini sangat langka di dunia ini. Ia pun bersiap untuk memakan Lu Chen sehari itu juga. Dan ketika itu juga, datanglah leluhur anjing untuk melindungi Lu Chen dan langsung menggigit makhluk yang tadi itu, guys. Dan hebatnya ia berhasil menaklukkan makhluk itu, atau lebih tepatnya menyegelnya saat itu juga, guys. Lu Chen lantas meminta si leluhur anjing untuk menahan makhluk itu selama kurang lebih 10 tahun. Lama bener ya. Tapi si leluhur anjing menerima perintah itu dan membawanya pergi meninggalkan tempat ini. Dan informasi dari Bapak Lu Chen lagi, guys ya. Makhluk tadi adalah makhluk luar angkasa pengembara yang hidup dengan memakan semua hal spiritual di dunia ini, guys. Mereka itu nggak cuma satu, guys. Ada banyak dari mereka di dunia ini. Dan yang terlemah dari mereka itu biasanya punya basis kultivasi yang sangat luar biasa. Mungkin berada di level transcendent itu, guys. Kalian bisa cek di bawah ya. Dan kekuatan Lu Chen yang saat ini itu masih belum sanggup untuk mengalahkan makhluk yang barusan itu. Makanya dia nyuruh si leluhur anjing untuk menyegelnya dulu, guys. Sebelum nanti bakal dibunuh sama dia 10 tahun lagi. Lama bener. Selepas kepergian makhluk itu, semua kembali merasa cukup lega. Meski begitu, mereka masih bersedih, guys, karena bangunan di Sekte Lingxi itu udah pada hancur gara-gara makhluk ini. Mereka pun berpikir kalau jika di kemudian hari ada yang menyerangnya lagi, maka akan sulit bagi mereka untuk bertahan, guys. Si ketua pun menyadari bahwa makhluk tadi datang ke arah Lu Chen. Dan dia juga ingin tahu alasan mengenai hal ini. Kenapa nyari Lu Chen gitu kan? Mereka pun tiba di tempat Lu Chen. Ketua Sekte lantas bertanya tentang masalah ini. Dengan tenangnya, si Lu Chen ini berkata, tidak ada penjelasan. Hal ini tentu mengejutkan mereka. Bahkan si Penatua Wu pun mulai marah-marah sama si Lu Chen ini, guys. Soalnya mereka ini kan ngomongin tentang keselamatan Sekte gitu. Akan tetapi, Lu Chen lantas menjawab bahwa selama dia ada di sini, Sekte Lingxi tidak akan kenapa-kenapa. Dia bahkan akan membuat Sekte Lingxi ini kembali berjaya seperti zaman dahulu, guys. Gitu. Ya tentu mereka nggak percaya tentang hal ini, guys. Tuh gimana bisa orang tanpa basis kultivasi ini bisa membuat sekte ini jaya kembali kan? Tiba-tiba Kingping datang untuk menemui Lu Chen. Ia pun langsung hormat kepada para tetua, guys. Si ketua lantas bertanya tentang identitas dari si nona cantik ini. Dan mendapat terkejutnya mereka setelah tahu kalau wanita itu adalah si Kingping, guys. Mereka pun masih merasa ragu tentang hal ini. Lantas si Kingping pun menjelaskan bahwa semua ini dapat terjadi berkat dari si Lu Chen ini. Ketua sekte pun merasa makin bingung, guys. Kok bisa gitu kan? Kingping lantas melanjutkan bahwa bukan hanya membuatnya seperti ini, tapi si Lu Chen ini berhasil menemukan alasan hilangnya penatua tertinggi dan kakaknya si Kingping, guys, yakni tersesat di dunia militer dan bela diri. Dan setelah mereka punya banyak sumber daya untuk mengisi teleportasi, mereka akan menjemput kakaknya kembali suatu saat nanti.
Ya mereka tentu saja makin terkejut guys. Ketua sekte lantas mengingat bahwa di catatan kuno diceritakan kalau sang pendiri sekte berhasil membuka formasi teleportasi untuk pergi ke dunia militer. Ia pun mulai percaya dengan hal ini. Ia lantas menanyakan identitas asli dari si Lu Chen guys. Sambil meninggalkan mereka, Lu Chen lantas berkata bahwa mereka yang sekarang tidak perlu tahu tentang siapa dirinya, dan cukup percaya saja bahwa dirinya pasti akan membuat sekte Lingxi ini jaya kembali. Gitu aja, nggak usah repot-repot itu. Ketua sekte lantas bertanya tentang hal yang akan dilakukan Lu Chen selanjutnya. Dengan entengnya, Lu Chen ini meminta sekte Lingxi ini untuk diberikan sepenuhnya kepadanya guys. Serahin gitu. Tentu ketua sekte merasa bahwa itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin ia menyerahkan posisi ketua begitu saja kan? Apalagi Lu Chen ini belum punya kultivasi dan baru aja gabung sama sekte ini gitu. Ketua lain pun marah-marah sama si Lu Chen ini guys. Mereka merasa bahwa Lu Chen ini sangat keterlaluan dengan bicara seperti itu. Ketika itu juga, 3 kapal besar mulai datang dan memenuhi langit di sekte Lingxi. Jadi yang datang itu adalah sekte Yaoyun, sekte Moyue, dan sekte Dahe guys. Beda-beda gitu. Hal ini tentu mengejutkan mereka dan membuat mereka sangat geram guys. Lah kok bisa ya, padahal kan cuma berkunjung kan? Jadi gini guys, alasan sekte-sekte itu datang ke sini ya jelas mau merampok sekte Lingxi ini. Ya untuk latihan kaisarnya itu guys. Para tetua pun berdiskusi guys tentang hal ini. Bahkan ada yang pingin nyerang mereka itu guys. Pokoknya serang aja gitu biar mereka kapok gitu katanya. Dengan tekanan ini, ketua sekte pun berkata bahwa sekte Lingxi ditutup sementara. Ia juga meminta mereka untuk pergi sekarang juga, atau tidak, mereka bakal diserang gitu. Tentu saja mereka kurang terima dan menganggap si ketua sekte ini sangat pelit guys. Jadi wanita ini adalah penatua dari sekte Yaoyun, dan pria tua ini adalah penatua dari sekte Moyue. Ketua sekte pun sangat defensif dengan hal ini guys. Ia meminta mereka untuk pergi dari tempat ini sekarang juga, lagi dan lagi. Akan tetapi si wanita tua ini dan si kakek tua ini nggak terima dengan hal itu dan berniat untuk menerobos masuk tanpa mengindahkan ketua sekte Lingxi itu. Sekte Yaoyun yang dipimpin wanita itu pun mulai maju dan diikuti oleh sekte Moyue dengan kecepatan penuh hingga mengejutkan si ketua sekte ini guys. Gila mati gue kan, kita pikirnya. Meski kedua sekte itu sudah menerobos masuk, sekte Dahe yang dipimpin Yun Churan masih tetap diam guys. Alasannya adalah karena sekte Lingxi ini punya sesuatu yang sangat kuat di dalamnya guys. Karena sekte ini merupakan sekte yang kuno gitu, udah lama gitu. Jadi untuk jaga-jaga mereka memilih untuk mengamati situasi terlebih dahulu sebelum ikut menerobos sekte Lingxi gitu. Para tetua sekte Lingxi pun sangat geram dengan tindakan kedua sekte ini. Ketua sekte Lingxi tidak terima dan siap untuk menghalau kedua sekte itu untuk masuk ke sekte Lingxi ini guys. Tetua pun bersiap untuk bertarung. Semua murid juga diminta untuk ikut berpartisipasi menghalau serangan dari sekte itu guys. Akan tetapi parahnya mereka ini gagal untuk menghalau sekte Yaoyun dari memasuki wilayah sekte Lingxi ini guys. Nasib. Si penatua wanita itu pun berkata bahwa ia berhasil mengalahkan mereka semua karena ia berada di tingkat first level realm. Dan sekte Lingxi sama sekali tidak punya kultivator yang berhasil menembus level itu guys. Saking lemahnya gitu. Makanya isi banget buat ngalahinnya. Para tetua pun tidak bisa berbuat apa-apa nih guys. Mereka merasa kalau mereka sungguh-sungguh payah karena sangat lemah seperti ini. Murid sekte Lingxi pun mulai panik. Mereka takut kalau sekte Lingxi ini bakal musnah kali ini. Sebenarnya mereka takutnya itu sama diri mereka guys. Mereka bakal mati gitu. Bahkan mereka ini juga berharap leluhur anjing bisa datang untuk menyelamatkan mereka kali ini. Saking memelasnya gitu. Kedua penatua sekte yang menyerang mereka pun mulai merendahkan sekte Lingxi ini guys. Mereka menganggap sekte Lingxi ini sangatlah lemah dan diisi oleh orang-orang yang cengeng dan pengecut guys. Ketika itu juga MC kita pun muncul dan berkata, "Apa kau mau menghadapi kesulitan?" Tentu saja suasananya menjadi sangat hening saat itu. Yun Churan yang mengamatinya pun tak habis pikir dengan si Lu Chen ini guys. Kenapa si Lu Chen ini malah nyari mati gitu kan? Kenapa keluar gitu? Wanita tua ini pun ternotis guys. Ia berpikir kalau Lu Chen pasti sedang menyembunyikan basis kultivasinya. Akan tetapi Lu Chen ini malah berkata bahwa dirinya masih belum memiliki basis kultivasi. Ia lantas mengancam mereka dalam waktu 10 napas. Mereka ini harus pergi dari sini atau bakal dihancurkan guys. Gimana caranya ya? Tentu saja mereka merasa bahwa Lu Chen ini sangat arogan gitu. Orang lemah kok ngomong terus gitu pikir mereka. Si wanita tua ini pun segera turun untuk menyerang Lu Chen. Tiba-tiba bumi mulai bergetar dan tangan ungu besar datang dari jurang dan langsung menyerang wanita itu. Tangan itu pun menangkapnya saat itu juga guys. Lu Chen pun hanya berdiri tegap sambil menyaksikan wanita tua yang tertangkap tanpa perlawanan itu guys. Ia lantas memerintahkan awak kapalnya untuk menyerang Lu Chen. Kapal itu pun mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk membinasakan Lu Chen dan sekte Lingxi ini. Akan tetapi hal ini gagal berkat pelindung sekte yang masih aktif. Tiba-tiba satu tangan ungu lainnya muncul kembali dan langsung menghancurkan kapal milik wanita ini bersama dengan awak krunya sampai berkeping-keping guys. Sampai berkeping-keping.
Wanita itu pun cukup terkejut akan hal ini, terlebih karena melihat Lu Chen yang tenang-tenang aja guys. Kok bisa gitu tenang-tenang gitu, padahal bertarung sama gue gitu kan. Ketika itu juga raksasa ungu pun muncul sepenuhnya dari dalam jurang. Jadi yang punya tangan ungu tadi ya ini guys. Dan yang ngendaliin ini adalah MC kita dong. Para penatua pun terkejut melihat kekuatan dahsyat itu. Mereka ini tidak tahu kalau Sekte Lingxi masih memiliki fondasi seperti raksasa ungu itu guys. Soalnya kan udah lama ditinggalin gitu. Yunjuran yang mengamati mereka pun sangat terkejut guys. Kok bisa si Lu Chen ini bisa memanggil keberadaan dari fondasi Sekte Lingxi yang menakjubkan ini gitu. Si Lu Chen datang dari mana ya? Itu pikirnya Yunjuran. Penatua Sekte Yaoyun pun meminta Sekte Mo Yue untuk membantunya mengatasi raksasa ungu itu. Tentu saja si Penatua Sekte Mo Yue membantu si wanita tua itu dan mengerahkan kekuatan tempur penuhnya untuk menghancurkan raksasa ungu itu guys. Akan tetapi serangan hebat barusan sama sekali tidak berarti apa-apa bagi raksasa ungu ini. Lu Chen yang mengendalikan raksasa ungu itu pun memerintahkannya untuk memberikan serangan balik. Kapal Sekte Mo Yue pun hancur akibat pukulan raksasa ungu itu guys. Saking kuatnya gitu. Penatua ini pun mulai merasa ketakutan gara-gara hal ini gitu. Kok bisa kapalnya yang tahan banting itu, harusnya tahan banting itu, bisa hancur berkeping-keping seperti ini. Dan ketika itu juga raksasa ungu itu pun mulai mengincar penatua ini. Ia lantas berusaha kabur dengan menggunakan harta karun suci milik Sekte Mo Yue-nya. Akan tetapi harta karun itu dihancurkan dan si penatua ini pun tertangkap tanpa perlawanan sama sekali guys. Saking kuatnya raksasa ini ya. Penatua ini pun mengancam Sekte Lingxi guys. Jika tidak melepaskannya maka Sekte Mo Yue pasti akan menghancurkan Sekte Lingxi di kemudian hari. Tanpa peduli akan hal itu, genggaman raksasa ungu ini makin kuat sampai membuat tulangnya jadi retak guys. Ia pun kembali mengancam si Lu Chen ini. Akan tetapi tanpa pikir panjang lagi, remasan itu makin kuat sampai membunuh penatua yang katanya kuat itu guys. Gimana? MC kita nggak naik kan? Bukan sama orang itu guys ya. Si wanita tua dari Sekte Yun Yao pun akhirnya dimakan hidup-hidup sama raksasa ungu yang dikendalikan oleh si Lu Chen ini. Rasain kalian ya. Hal ini tentu membuat semuanya sangat terkejut guys, termasuk si Yuncuran. Salah satu bawahan Yuncuran merasa sangat bersyukur karena tidak ikut menyerang Sekte Lingxi ini sebelumnya. Yuncuran pun jadi makin penasaran dengan Lu Chen dan berniat untuk melaporkan kejadian hari ini kepada ayahnya. Selepas membantai kedua sekte tadi, Lu Chen lantas menegaskan kembali kalau dia bakal mengambil alih Sekte Lingxi ini guys. Para tetua pun berpikir keras akan hal ini. Penatua Wu lantas bertanya tentang bagaimana Lu Chen bisa menggunakan raksasa ungu itu guys. Jadi sebenarnya raksasa ungu itu adalah dasar dari Sekte Lingxi ini guys. Akan tetapi penurunan Sekte Lingxi ini membuat para penerusnya lupa soal hal ini gitu. Penatua Wu pun penasaran tentang dari mana si Lu Chen ini bisa tahu tentang hal ini. Tiba-tiba si ketua sekte mulai memahami sesuatu guys. Ia berpikir kalau si Lu Chen ini pasti sudah mengetahui semua hal ini dari si Taoist sapi hantu itu guys. Kalian masih ingat kan? Ya intinya Taoist sapi hantu ini adalah teman lama dari Sekte Lingxi. Lu Chen pun hanya bisa menghela napas panjang dan mengiyakannya saja guys, biar nggak ribet kan. Padahal sebenarnya si Lu Chen ini tahu dari pengalamannya sendiri guys. Dengan pertimbangannya sendiri, si ketua sekte ini akhirnya menyerahkan posisi kepala sekte kepada Lu Chen. Hal ini tentu mengejutkan para tetua lainnya yang berusaha untuk menghentikannya guys. Akan tetapi keputusan dari si ketua ini sudah bulat dan tidak dapat diganggu-gugat. Ia lantas meminta Lu Chen untuk membawa kebangkitan bagi Sekte Lingxi ke depannya sambil memohon hormat kepadanya. Ketika itu juga, ia mengumumkan di hadapan seluruh Sekte Lingxi bahwa ia menyerahkan posisi kepala sekte kepada Lu Chen untuk membangkitkan kejayaan Sekte Lingxi seperti masa-masa sebelumnya. Hal ini lantas memicu reaksi penolakan pada murid-murid lainnya guys. Mereka nggak terima kalau orang yang baru gabung itu bisa jadi kepala Sekte Lingxi gitu. Mereka pun meminta si ketua lama untuk mempertimbangkannya kembali. Tanpa menghiraukan mereka, si ketua Wu pun menyerahkan semua hal tentang Sekte Lingxi ini kepada si Lu Chen. Ia lantas pergi meninggalkan tempat itu meski sudah dihentikan oleh para tetua lainnya guys. Jadi sekarang ini dia udah jadi penatua Wu, bukan ketua lagi gitu. Ia juga meminta para penatua lainnya untuk membantu Lu Chen dalam membangun Sekte Lingxi kembali. Keesokan harinya, Lu Chen sebagai kepala sekte pun berkumpul bersama dengan penatua lainnya. Si tetua Wu pun menyampaikan bahwa sebenarnya dirinya nggak mau ikut sama si Lu Chen ini guys. Meski begitu, demi kemajuan Sekte Lingxi ini, ia siap dan menantikan rencana Lu Chen selanjutnya. Lu Chen pun menjelaskan bahwa langkah pertamanya adalah membangun kembali aula kepala Sekte Lingxi guys. Penatua ini pun berpikir kalau aula sebelumnya itu dibangun dengan menggunakan kayu pinus hitam yang mampu membuatnya tahan lama guys. Bahkan selama 500 tahun lamanya. Akan tetapi, ia merasa bahwa akan sulit bagi mereka untuk menemukan kayu pinus hitam itu. Ketika itu juga, Lu Chen malah meremehkan kayu itu dan menganggapnya tidak cocok untuk menjadi aula utamanya guys. Lantas si penatua Jiang pun menganggap bahwa si Lu Chen ini sangatlah lancang dan arogan.
Si Lu Chen lantas memperingati si Penatua Jiang ini karena merendahkan bosnya sendiri alias dirinya itu guys. Harusnya jangan ngegas itulah, gitu maksudnya Lu Chen. Akan tetapi si Penatua Jiang ini masih tetap ngotot bahwa dirinya berhak untuk melakukan itu atau mengatakan itu. Lu Chen pun mulai geram dan mendekati si Penatua Jiang ini guys. Ia lantas memanggil senjata sucinya dan berkata bahwa si Penatua Jiang ini harus dihukum. Tanpa keraguan, penepuk lalat mulai menempel di pipi Penatua Jiang ini hingga membuatnya terpental jauh ke udara. Musuh kita itu memang cepat marah guys. Si Penatua Jiang pun geram dan berniat untuk balas dendam saat itu juga guys. Tiba-tiba mereka mendengar derap langkah dari patung batu yang mengejutkan mereka. Ketika itu juga datanglah Qin Lei dengan membawa kayu mati bersama dengan mereka-mereka itu, patung batu itu gitu. Ia langsung memanggil Lu Chen untuk melapor tentang perkembangan tugasnya membawa ke kayu mati ini. Ia pun meminta seluruh patung batu untuk meletakkan kayu mati ini di tempat ini. Hal ini tentu membuat Penatua Wu merasa sangat terkejut guys. Ia lantas bertanya kepada Lu Chen akan hal ini. Lu Chen pun berkata bahwa pasukan batu itu adalah versi manusia dari patung batu yang ada di ujian masuk sekte Lingxi sebelumnya guys. Dan ini sangat bagus untuk digunakan mengangkut kayu mati di hutan kayu mati yang tidak dapat disentuh oleh orang-orang biasa seperti mereka-mereka ini. Hal ini kembali lagi membuat mereka merasa terkejut guys. Kayu mati? Lu Chen pun melanjutkan bahwa dirinya ingin membangun aula dengan menggunakan kayu mati ini guys. Si Penatua Wu pun makin bingung guys. Yang bener. Lu Chen merasa benar-benar serius akan rencana ini. Tiba-tiba si Penatua Jiang ini berusaha untuk memancing tetua lain agar melengsarkan Lu Chen saat itu juga guys. Ia menganggap bahwa Lu Chen ini pasti udah main-main karena menggunakan kayu mati sebagai bahan pembuatan aula utamanya. Tetua lain pun mulai terpancing dan merasa tidak mengerti dengan rencana milik Lu Chen. Akan tetapi Lu Chen ini meninggalkan mereka dan berkata bahwa mereka bakal mengerti setelah aulanya ini selesai dibangun. Ya intinya aulanya pasti bakal kuat banget guys, tahan banteng gitu. Di sekte Dahe tampaklah para petingginya sedang mendiskusikan sesuatu. Yun Churan pun bercerita tentang kejadian sebelumnya kepada ayahnya yang membuatnya sangat terkejut guys. Tetua ini mengusul bahwa mereka harus menghancurkan sekte Lingxi untuk memperoleh latihan Kaisar Agung dari sekte itu sekarang juga. Akan tetapi ketua lain menyangkalnya dengan alasan kekuatan sekte Lingxi itu masih misterius banget guys. Dalam perdebatan di rapat ini, si kepala sekte Dahe pun mulai tertarik dengan MC kita yang misterius itu. Yun Churan lantas menginfo kalau Lu Chen udah jadi kepala sekte Lingxi. Ayahnya pun meminta Yun Churan untuk menemui Lu Chen dan mengundangnya sebagai tamu guys. Para tetua nampak kurang setuju dengan keputusan tersebut. Yun Churan lantas memastikan kembali tentang hal ini kepada ayahnya. Dan sang ayah pun berkata bahwa dirinya ingin membicarakan masa depan dan melihat calon menantunya itu guys. Tentu hal ini mengejutkan Yun Churan bersama dengan para penatua sekte ini. Di sekte Lingxi, murid-murid mulai berkumpul di aula ini atas panggilan dari Lu Chen. Ada 500 murid yang dipanggil, akan tetapi yang datang itu cuma 10 orang guys. Ditranslate 10 orang ya. Si Qin Lei pun marah-marah karena hal ini. Dari murid yang datang ke sini itu ternyata ada geng kampret yang selalu iri sama MC kita guys. Si Yang ini terlihat sangat iri dengan Lu Chen yang telah berhasil menjadi kepala sekte di saat mereka masih jadi murid biasa guys. Meski begitu mereka ini tampak senang karena hanya sedikit murid yang datang atas panggilan dari Lu Chen. Si kampret sombong ini pun datang, dirinya sebenarnya nggak bakalan datang, tapi dia cuma pengen lihat lelucon dari Lu Chen. Maksudnya kayak menghina Lu Chen gitu guys. Liu Rusu pun tidak menyangka dengan keberhasilan Lu Chen hingga menjadi seorang ketua sekte. Ia juga berpikir kalau meskipun sekarang si Lu Chen ini udah menjadi kepala sekte, tapi ia cukup prihatin karena banyak murid yang enggan untuk mengikuti si Lu Chen ini guys. Kasihan juga ya si Lu Chen. Qin Lei pun tampak sangat geram dan meminta mereka semua untuk diam. Akan tetapi mereka tampak tidak peduli dengan Qin Lei yang dianggap mereka lebih lemah dari mereka guys. Qin Lei pun meminta izin pada Lu Chen untuk mendisiplinkan mereka dan tentu disetujui olehnya. Di bawah tampaklah orang ini yang sedang memprovokasi murid lainnya untuk menggeser posisi Lu Chen. Ia berencana untuk merekomendasikan satu dari 500 murid elit untuk menggantikannya. Tentu saja murid lainnya setuju dengan usul itu dan memilih orang ini, yes, orang yang barusan itu, sebagai kandidat kuat untuk melengsarkan Lu Chen. Gara-gara dia itu adalah salah satu dari 5 perangkat teratas murid elit. Tiba-tiba si Qin Lei menyerang orang ini hingga membuatnya terpental sangat jauh. Qin Lei pun terlihat sangat marah tentang hal ini, guys. Si kampret ini pun juga sama geramnya dengan si Qin Lei, guys. Ia juga menganggap bahwa si Qin Lei ini sangat lemah karena nggak masuk kategori 5 besar dari murid elit, guys. Hingga pada akhirnya mereka pun mengadu kekuatannya ketika itu juga. Bentrok kekuatan itu akhirnya dimenangkan oleh si Qin Lei kita, guys. Si kampret pun terkejut dan gak habis pikir kenapa bisa kalah kayak begini. Qin Lei lantas menjelaskan bahwa kekuatannya itu datang berkat bimbingan dari Lu Chen. Akan tetapi si kampret ini gak percaya, guys. Mana mungkin kan yang belum berkultivasi bisa ngajarin yang udah berkultivasi, gitu pikirnya.
Lantas si Qinley ini makin marah karena masternya direndahin dan langsung memukul si kampret ini saat itu juga. Qinley pun memaksa si kampret ini untuk menerima Lu Chen sebagai ketua sekte sepenuhnya. Akan tetapi si kampret ini masih nggak mau nurut sama si Qinley ini guys. Dia nggak mau diperintah sama si Lu Chen ini gara-gara baru gabung sama sekte ini. Gitu alasannya. Tentunya murid lain pun terprovokasi atas kata dari si kampret barusan. Qinley merasa bahwa itu tidak masalah guys. Dan ia juga berniat untuk menghajar semua orang agar paham tentang realita ini. Ia meminta semua yang nggak setuju untuk maju melawannya. Tentu saja guys, mereka semua hanya diam saja. Mulut aja sangar kan, action nol. Qinley pun makin kesel dengan mereka ini. Ia berkata bahwa mereka ini pasti udah cemburu dengan pencapaian dari Lu Chen sekarang. Qinley pun melanjutkan bahwa mereka harus melewatinya dulu sebelum bisa menggeser posisi Lu Chen sebagai kepala sekte Lingxi. Tiba-tiba seseorang datang di hadapan Qinley. Ia adalah Long Yichen yang menempati peringkat pertama murid elit di sekte Lingxi ini guys. Murid-murid lain pun merasa bahwa orang ini pasti bakal bisa menggeser posisi Lu Chen ini. Long Yichen pun menjawab tantangan Qinley sebelumnya. Mereka pun berpegangan tangan sambil berusaha untuk mengalahkan satu sama lainnya. Akan tetapi bentrok kekuatan ini dimenangkan oleh Long Yichen hingga membuat Qinley terpental dekat Lu Chen guys. Qinley pun berkata bahwa ia masih belum bisa melawan orang itu. Long Yichen pun datang menghampiri Lu Chen. Lu Chen lantas berkata bahwa Long Yichen seharusnya tidak memanggilnya dengan namanya guys. Long Yichen merasa bahwa Lu Chen tidak berhak untuk mendapat julukan senior ataupun kepala sekte Lingxi. Akan tetapi Lu Chen berkata bahwa bukan panggilan itu yang diinginkannya. Akan tetapi ia harus memanggilnya kakek. Apa? Tentu orang lain terkejut tentang hal ini guys. Dan bahkan Long Yichen merasa Lu Chen ini telah menghinanya dengan berkata seperti itu. Lu Chen pun berkata bahwa sebenarnya ia hanya mengangkat Long Yichen sebagai cucunya saja guys. Hal ini terjadi karena si Long Yichen ini memiliki tanduk dan aura Yin Long di tubuhnya. Ia pun berpikir kalau si Long Yichen ini adalah keturunan langsung dari Xiaoying. Jadi Xiaoying itu adalah seekor naga yang menjadi teman Lu Chen waktu dulu. Oleh karena itu ia ingin mengangkat Long Yichen ini sebagai cucunya guys. Ternyata MC kita udah kakek-kakek guys. Meskipun niat Lu Chen baik, tapi Long Yichen tidak mengerti tentang hal ini. Ia lantas menyerang Lu Chen ketika itu juga. Akan tetapi serangannya dihentikan karena Lu Chen sama sekali tidak menghindar guys. Lu Chen pun berkata bahwa ia tidak menghindar karena serangan barusan itu sangatlah lemah guys. Tentu si Long Yichen ini makin geram sama si Lu Chen setelah diremehkan seperti itu. Ia pun memberikan pukulannya pada Lu Chen yang nyatanya malah membuat dirinya terpental jauh guys. Long Yichen pun terluka karena hal ini. Murid lainnya juga sama terkejut nggak guys? Kok bisa langsung terpental gitu kan? Padahal si Lu Chen ini kan cuma diam aja, itu pikir mereka. Long Yichen pun masih belum menyerah dan berniat untuk menyerang Lu Chen sekali lagi. Akan tetapi hasilnya masih tetap sama guys. Bahkan si Lu Chen ini mulai menganggap bahwa murid elit peringkat pertama sekte Lingxi tidak ada bedanya dengan sampah. Long Yichen pun kembali lagi menyerang Lu Chen dengan seluruh kekuatannya hingga membuatnya sangat kelelahan guys. Lu Chen pun bertanya kepadanya, apakah sudah selesai? Ketika itu juga Lu Chen pun langsung mengambil gilirannya dan menyerang Long Yichen hingga membuatnya terpental sangat jauh. Isi banget pokoknya ya. Long Yichen pun akhirnya menyerah setelah serangan itu. Karena merasa bahwa Lu Chen itu sangatlah kuat, ia pun memberikan penghormatan kepada Lu Chen sebagai kepala sekte Lingxi guys. Akhirnya dia menyerah gitu. Lu Chen pun menantang semua murid guys. Apakah mereka ini ingin menantangnya lagi atau tidak? Mereka semua hanya bisa diam menyaksikan itu. Liu Ruxu lantas berkata bahwa meski tanpa basis kultivasi, Lu Chen ini tetap bukan lawan mereka. Jiang pun menganggap bahwa Lu Chen hanyalah ketua pajangan dan mengajak teman-temannya untuk pergi meninggalkan tempat ini guys. Akan tetapi si Lu Chen ini menghentikan mereka semua. Jiang pun geram karena dihentikan oleh si Lu Chen guys. Tiba-tiba si Lu Chen ini langsung menaboknya untuk memberikan pelajaran bagi muridnya yang suka memprovokasinya ini. Jadi belum dibunuh guys, masih dikasih pelajaran gitu. Zheng Ming ini pun merasa bahwa mereka telah dipermalukan oleh si Lu Chen ini guys. Padahal nggak salah apa-apa gitu katanya. Oleh karena itu ia pun juga terkena pemukul lalat milik Lu Chen ini guys. Si kampret yang satu ini pun juga sama, ia juga terkena pemukul lalat milik Lu Chen itu. Karena songong itu. Akhirnya mereka bertiga pun KO setelah dikasih ajar sama si Lu Chen kita. Lantas Lu Chen pun bertanya dengan si Jiang Gedi sama si Liu Ruxu guys. Apakah mereka ingin ikut campur? Tentu saja mereka ini hanya bisa diam guys. Mereka lantas memberi hormat kepada kepala sekte barunya itu. Kayaknya udah mulai pinter gitu guys. Lu Chen pun memerintah semua murid untuk mengikutinya dan berlatih bersamanya. Dan bagi yang menolak atau malas latihan, bakal dihukum berat sama si Lu Chen ini sampai paham. Gitu. Tiba-tiba utusan sekte Dahe kembali lagi mengunjungi sekte Lingxi ini. Murid-murid pun mulai heboh guys. Zheng Ming berpikir kalau kedatangan mereka pasti untuk mencaplok sekte Lingxi ini lagi. Apalagi si Lu Chen ini kan rencana bakal nikah sama
Tuan Putri dari Sekte Dahi itu. Utusan Sekte Dahi itu pun turun dan menyapa Lu Chen. Ia lantas menyampaikan undangan kepala Sekte Dahi untuk berkunjung ke sektenya. Lu Chen pun setuju tanpa pikir panjang. Hal ini tentu mengejutkan si Qinlei itu, guys. Ia lantas bertanya apakah tidak masalah untuk pergi ke Sekte Dahi. Bukannya mereka musuh kita ya? Gitu tanyanya. Lu Chen pun berkata bahwa itu sama sekali tidak masalah. Dan sebelum ia pergi, ia juga memberikan pemukul lalatnya kepada si Qinlei. Ia meminta Qinlei untuk menjadi mentor latihan bagi murid lainnya selama Lu Chen pergi. Di Sekte Dahi, Yun Churan dan tetua pun menyadari kedatangan Lu Chen yang baru saja dijemput oleh anak buahnya. Ia pun disambut Yun Churan yang langsung bertanya, kenapa si Lu Chen ini sangat berani untuk datang ke tempat ini, guys? Padahal kan wilayah musuh gitu. Dengan dinginnya, Lu Chen pun berkata bahwa ini kan cuma Sekte Dahi gitu, ngapain harus takut kan? Gitu katanya. Hal ini tentu membuat tetua lain menjadi sangat geram dengan perkataannya itu. Ia lantas berniat untuk menghajar Lu Chen saat itu juga, guys. Akan tetapi Yun Churan ini menghentikannya dan meminta Lu Chen untuk segera menemui ayahnya. Sebelum menemui ayahnya, Yun Churan mengantar Lu Chen ke tempat suci Sekte Dahi, guys. Jadi tempat ini adalah Yinglong Tan, guys. Tempat bersemayamnya Yinglong, leluhur dari sekte ini. Para tetua pun berusaha meninggikan sektenya, guys, dengan bertanya kepada Lu Chen apakah sekte Lingxi ini juga memiliki tokoh legendaris seperti Yinglong itu atau tidak gitu. Ia juga menganggap bahwa sekte Lingxi adalah rumah yang sangat rusak gitu. Maksudnya nggak ada apa-apa gitu di dalamnya. Dengan tenangnya Lu Chen pun menjawab bahwa Yinglong itu adalah saudara laki-lakinya, guys. Kayaknya dianggap saudara sih, padahal temannya ya. Tapi intinya kedatangannya ke sini hanyalah untuk mencari si Yinglong ini, guys, si leluhur ini. Tentu saja hal ini membuat mereka semua merasa sangat terkejut, guys. Meski begitu, mereka merasa bahwa ini pasti lelucon milik Lu Chen dan tertawa karenanya. Padahal sebenarnya emang beneran, guys. Yun Churan pun memperingati Lu Chen untuk tidak bercanda seperti itu lagi. Lu Chen lantas berkata bahwa dirinya sama sekali tidak bercanda akan hal ini. Yun Churan pun masih tetap ngotot, guys. Lantas ia berkata bahwa jika Yinglong dan Lu Chen ini beneran saudara, maka ia harusnya memanggil Lu Chen ini dengan sebutan kakek gitu. Lu Chen pun menyangkalnya karena Yun Churan tidak memenuhi syarat dan berkata bahwa keturunan asli Xiaoying itu ada di sekte Lingxi, guys. Maksudnya yang tadi itu, guys, si Long Yichen itu. Ingat kan? Para tetua yang mendengar hal ini pun tampak tidak terima dengan ucapan Lu Chen karena dianggap keterlaluan dengan si Tuan Putri ini. Sampai akhirnya mereka semua pun tiba di ruangan kepala sekte Dahi untuk bertemu dengannya. Kepala sekte Dahi pun berkata bahwa tujuan ia diundang kemari, maksudnya si Lu Chen, adalah untuk membicarakan mengenai pertunangannya dengan si Yun Churan, guys. Lu Chen lantas menjawab bahwa dirinya tidak setuju dengan pertunangan ini hingga membuat semua tetua menjadi sangat geram karenanya. Yun Churan pun merasa sangat sedih, guys. Lebih tepatnya sih malu itu, karena ditolak sama si Lu Chen ini. Kalau kalian mau nggak sama si Yun Churan? Lanjut. Kepala sekte Dahi pun berkata bahwa hal ini merupakan tradisi yang tidak bisa dipatahkan, guys. Selain itu, dengan pernikahan ini maka akan menjadi hal baik bagi sekte Lingxi karena berada dalam perlindungan sekte Dahinya. Lu Chen pun menyimpulkan bahwa tujuan dari pernikahan ini adalah untuk mencaplok sekte Lingxinya. Dan tujuan dari mencaplok sekte Lingxi adalah untuk raksasa ungu itu, guys. Biar mereka bisa nguasain gitu. Kepala sekte pun sangat terkesan dengan analisa akurat dari Lu Chen tentang rencananya. Ia pun tertarik untuk menikahkan putrinya dengan Lu Chen karena hanya Lu Chen lah yang mampu mengendalikan raksasa ungu itu gitu. Semacam pertukaran gitu, guys. Para tetua lainnya pun memprovokasi Lu Chen untuk setuju dengan tawaran manis itu. Meski begitu, Lu Chen tetap ngotot bahwa dirinya tidak setuju dengan hal ini. Ia melanjutkan bahwa Yun Churan sama sekali tidak memenuhi syarat menjadi pasangannya, guys. Bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi pembantunya, guys. Pembantunya. Hal ini tentu saja mengejutkan mereka. Lu Chen kembali melanjutkan bahwa ia akan membangun kembali sekte Lingxinya. Dan karena dulunya sekte Dahi ini adalah bagian dari sekte Lingxi, maka dengan murah hati ia mengajak sekte Dahi untuk tunduk di bawah sekte Lingxinya itu, guys. Tentu saja suasana ini menjadi sangat hening. Tiba-tiba si kepala sekte Dahi merasa bahwa hal itu tidak mungkin dan tidak akan pernah terjadi, guys. Ia pun bertanya kepada Lu Chen alasan dirinya mengatakan hal seperti itu. Lu Chen lantas menjawab bahwa karena dia sendiri adalah Lu Chen, guys. Saya Lu Chen gitu. Saya akan menjadikan sekte Lingxi ini menjadi sekte pertama dan terkuat di seluruh dunia, gitu katanya Lu Chen. Ketika itu juga, salah satu penatua berusaha untuk menyerang Lu Chen karena udah nggak tahan, guys. Akan tetapi ia dihentikan oleh si kepala sekte. Kepala sekte menganggap bahwa Lu Chen sangat konyol gitu. Selain itu, ia tetap memaksa Lu Chen untuk menerima putrinya itu, guys. Tetap kawin pokoknya. Dan ia pun mengancam jika si Lu Chen ini menolak, maka hal ini akan melibatkan seluruh sektenya gitu. Meski begitu, guys ya, Lu Chen ini masih kokoh dengan keputusannya yang di awal. Nggak mau nikah pokoknya. Tiba-tiba seseorang datang dengan ditemani oleh pengawalnya. Ia adalah salah satu orang ternama di sekte Han Hai, guys.
Ia lantas bertanya tentang kedatangan calon tunangan si Yuncuran itu dan berniat untuk bergabung untuk bersenang-senang gitu guys. Maksudnya menyambut dia gitu. Kepala sekte ini pun mengizinkannya karena tamu adalah raja gitu. Akan tetapi jika si bocah tadi ini alias si Panglong ini memiliki maksud tertentu, maka ia akan menolaknya untuk bergabung di sini gitu. Bakalan diusir gitu. Panglong pun berkata bahwa bagaimana bisa perempuan seperti Yuncuran ini mau bertunangan dengan orang dari sekte Lingxi ini guys. Kepala sekte merasa bahwa ini adalah urusan sekte Dahe dan seharusnya si tuan muda Panglong ini nggak ikut campur sama masalah ini gitu. Jadi sebenarnya gini guys, si Panglong ini sebenarnya menyukai si Yuncuran gitu. Dan ia juga tidak terima kalau Yuncuran akan menikah dengan si Lu Chen yang bahkan tidak memiliki basis kultivasi sedikit pun gitu. Yuncuran pun berkata bahwa ia tidak memiliki perasaan apapun dengan si Panglong ini. Dan si Panglong ini nggak berhak untuk ikut campur soal pertunangannya. Mendengar hal itu, si Panglong ini pun mengalihkan pandangannya ke Lu Chen. Ia pun memperkenalkan identitas aslinya yang merupakan murid khusus dari sekte Han Hai guys. Salah satu sekte terkuat di wilayah domain utama Tianmai ini gitu. Jadi untuk sekte Dahe dan sekte Lingxi itu berada di domain cabang guys, yang kurang lebihnya itu dianggap sebagai pedalaman gitu. Mereka kota, ini desa gitu, kayak gitu ya contohnya. Ia lantas menunjuk Lu Chen kembali dan berkata bahwa orang seperti Lu Chen ini tidak akan bisa melihat domain utama itu gitu. Ia menganggap Lu Chen lemah. Lu Chen lantas menyingkirkan tangan kotornya itu dan memintanya untuk diam guys. Panglong pun cukup geram karena hal ini. Ia lantas meminta Lu Chen untuk menolak Yuncuran sekarang juga. Dengan tenangnya Lu Chen pun menjawab, "Oke." Panglong merasa sangat terkejut guys. Jadi dia nggak tahu kalau sebenarnya Lu Chen ini udah nolak Yuncuran sejak awal. Kepala sekte atau sang raja pun mengonfirmasi bahwa Lu Chen memang benar melakukan hal itu. Dan parahnya guys ya, si Panglong ini malah marah lagi karena si Lu Chen ini berani menolak Yuncuran guys. Emang gaji banget ya, ngeyel terus. Tiba-tiba Lu Chen pun menampar si bocah ngeyel ini hingga membuatnya terpental guys. Hal ini tentu mengejutkan mereka semua yang ada di sana. Pengawalnya pun meminta izin kepada si Panglong ini untuk membunuh Lu Chen. Akan tetapi Panglong menolaknya dan menanyakan pendapat kepala sekte Dahe tentang tindakan Lu Chen ini guys. Kepala sekte Dahe lantas meminta Lu Chen untuk meminta maaf kepada Panglong. Kok bisa nyuruh gitu kan? Jadi gini guys, karena sekte Han Hai itu sekte gede, bahkan lebih gede dari sekte Dahe. Mungkin saja karena kejadian ini, sekte Han Hai itu bisa menyerang sekte Dahe ini guys. Kan bisa aja dibuat pengakuan palsu kayak kepala sekte menyerang si Panglong itu gitu. Makanya jadi perang. Lanjut. Si Panglong merasa bahwa minta maaf saja nggak akan cukup guys. Ia ingin Lu Chen itu harus mati guys. Dan Yuncuran itu harus bertunangan dengannya guys. Kalau tidak, sekte Dahe ini nggak bakalan damai lagi gitu. Artinya bakal diserang sama sektenya sendiri. Pengawalnya Panglong pun meminta si raja untuk segera mengeksekusi Lu Chen saat itu juga. Yuncuran lantas memberikan pertimbangannya bahwa si Panglong ini sengaja datang kemari untuk mencari masalah guys. Bahkan tanpa adanya si Lu Chen ini. Panglong pun membenarkan hal itu. Ia berkata bahwa setelah Yuncuran menikah dengannya, maka cabang Tenggara Tianmai ini akan berada di bawah sekte Han Hai miliknya. Ia pun mengajak Yuncuran untuk pergi bersamanya saat itu juga guys. Tentu Yuncuran ini menolak mentah-mentah permintaan itu. Panglong pun merasa bahwa Yuncuran sekekeh itu pasti karena si Lu Chen guys. Ia lantas berniat untuk membunuh Lu Chen saat itu juga. Yuncuran pun membela si Lu Chen guys, dan menginfo kalau Lu Chen adalah kepala sekte Lingxi yang sekarang. Tentu si Panglong ini merasa bahwa orang seperti Lu Chen ini nggak mungkin jadi kepala sekte gitu. Basis kultivasi aja nggak punya kan. Dan dia juga menganggap bahwa meskipun memang benar si Lu Chen ini adalah kepala sekte, sekte Lingxi itu juga sangatlah kecil guys, lemah gitu, nggak ada bandingannya sama sektenya gitu. Pokoknya ngerendahin Lu Chen ya. Karena terprovokasi, Lu Chen akhirnya menampar bocah kampret ini lagi hingga membuatnya terbental jauh guys. Cuma ditampar aja loh. Panglong pun tidak terima karena dipukul untuk kedua kalinya. Lu Chen lantas berkata bahwa dirinya sudah tidak tahan dengan omong kosong Panglong ini dan berniat untuk memberikannya pukulan yang ketiga kalinya. Panglong yang sudah geram pun mengeluarkan pedangnya dan menyerang Lu Chen saat itu juga. Tentu bisa dihindari guys. Bahkan Lu Chen sukses memberikan tendangan Liu Kangnya kepada si bocah kampret ini. Para pengawalnya pun menawarkan diri untuk membunuh Lu Chen. Akan tetapi si kampret ini udah sangat geram guys, dan ia juga berniat untuk membunuhnya dengan tangannya sendiri. Ia pun mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk menyerang Lu Chen yang malah menganggapnya sebagai trik murahan guys. Jatuh banget harga dirinya kan. Lu Chen pun berhasil menangkis serangan itu hanya dengan menggunakan pelindung di tangannya itu, hingga membuat senjata si kampret ini pecah dan melukai dirinya guys. Melukai dirinya gitu. Kembali lagi Lu Chen menampar si kampret ini hingga membuatnya terpental jauh lagi. Raja atau kepala sekte Dahe pun sangat terkejut akan hal ini. Kenapa si Lu Chen ini bisa sehebat itu bahkan tanpa membuka basis kultivasinya sedikit pun.
Yunchuran pun berkata bahwa Lu Chen sangatlah misterius dan selalu memberikannya kejutan. Kampret ini pun sampai muntah darah gara-gara selebeo yang diberikan oleh Lu Chen sebelumnya. Pengawalnya pun makin geram dan berniat untuk mengajar Lu Chen dengan kekuatan penuhnya hingga sedikit menghancurkan ruangan ini. Si raja ini lantas memintanya untuk berhenti karena ia dapat menghancurkan aulanya ini. Namun masih saja guys, mereka menyalahkan sekte Dahai karena tuannya dipukul di sini. Si raja ini pun mulai geram dan mengancam mereka dengan aura menakutkannya. Tentu mereka mulai menyerah untuk mengganggu si raja ini yang memiliki basis kultivasi yang sangat tinggi. Si kampret pun berdiri lagi sambil meminta mereka untuk memikirkannya kembali guys. Ketika itu juga lukisan naga di bajunya itu pun mulai bangkit hingga mengejutkan Yunchuran guys. Bisa hidup ya. Si kampret ini pun mengeluarkan kekuatan naga emasnya untuk mengajar si Lu Chen. Itu adalah harta karun tertinggi dari sekte Hanhai guys. Bahkan saking kuatnya si raja pun sampai terkejut kayak begini nih. Meski begitu MC kita masih tenang-tenang aja gitu. Ini mah kecil baginya gitu. Si bocah kampret ini pun mulai menyerang Lu Chen dengan naga bercahaya itu. Si raja merasa bahwa Lu Chen udah nggak bisa diselamatkan lagi guys, karena itu kuat banget gitu. Ketika itu juga seluruh aula mulai bergetar hingga mengejutkan mereka. Raja merasa bahwa terjadi sesuatu di danau Yinglongtan guys. Bahkan kocaknya guys ya, si naga yang berencana untuk melahap Lu Chen pun ikut gemetar gara-gara hal itu gitu. Emang ada apa ya? Di danau Yinglongtan sebuah energi dahsyat menyelimuti wilayahnya. Dan muncullah naga besar ini guys, naga asli gitu. Orang-orang yang ada di sana pun sangat terkejut dan membungkuk hormat kepada leluhur Yinglongnya, alias temennya Lu Chen waktu dulu. Yinglong langsung menuju aula tempat Lu Chen. Bocah kampret ini pun merasa kebingungan guys, kenapa naganya berhenti menyerang Lu Chen gitu. Ia pun meminta naga ini untuk menyerang Lu Chen kembali. Akan tetapi MC kita tetap biasa aja guys, dan malah tersenyum gitu. Dan tiba-tiba atap aula mulai hancur dan Yinglong muncul untuk melindungi Lu Chen dan langsung membunuh naga emas yang tadi itu guys. Hebat banget ya. Semua terkejut dan menyadari bahwa itu adalah leluhur mereka sendiri. Mereka pun memberi hormat kepada leluhur Yinglongnya. Akhirnya setelah sekian lama Lu Chen pun reunian dengan sahabatnya sewaktu dulu, yaitu si Yinglong ini. Yinglong pun terlihat sangat senang setelah bertemu dengan Lu Chen guys. Perasaan mereka deket banget ya. Bocah kampret dan para pengawalnya pun hanya bisa diam melihat hal itu. Akan tetapi mereka berpikir kalau naga ini pasti bukan leluhur Yinglong yang sebenarnya guys, tapi cuma monster biasa gitu pikirnya. Bocah kampret ini pun meminta pengawalnya untuk menghabisinya saat itu juga. Para pengawalnya pun memulai serangannya hingga beradu kekuatan dengan si Yinglong guys. Tentu saja, si Yinglong ini berhasil menyerang balik dan membunuh salah satu pengawalnya dalam sekali gerakan guys. Bahkan tubuhnya pun langsung hancur kayak begitu. Sadis banget ya. Ia pun melanjutkan serangannya pada pengawal yang lainnya dan membunuhnya juga. Isi banget pokoknya. Si bocah kampret ini pun merasa sangat terkejut dan ketakutan. Lantas Yinglong siap untuk membunuh bocah kampret ini. Dalam momen ini si bocah kampret memohon ampun dan bahkan meminta raja atau kepala sekte Dahai untuk membantunya guys. Ia juga mengancam bahwa sekte Hanhai akan menghancurkan sekte ini jika ia dibunuh sekarang. Raja pun meminta kepada Yinglong untuk tidak membunuh anak itu. Yinglong lantas melirik Lu Chen untuk meminta arahan darinya. Dan parahnya guys ya, tanpa mempertimbangkan hal sebelumnya, Lu Chen berkata, "Bunuh dia." Yinglong pun merespon perintah Lu Chen dan menyerang si kampret itu hingga pada akhirnya memakannya hidup-hidup guys. Ngeri banget ya, ngeri banget. Lu Chen pun kembali lagi dekat dengan Yinglong atau yang biasanya ia panggil sebagai Xiao Ying guys. Ia pun bertanya tentang kejadian yang terjadi pada saat itu, alias setelah Lu Chen ini tersegel atau terperangkap di domain kaos. Yinglong lantas bercerita kepada Lu Chen dalam bahasa naganya. Min gak tahu ceritanya guys ya, belum diceritain soalnya. Yunchuran dan ayahnya pun kebingungan guys, kenapa mereka terlihat sangat akrab gitu, dan bagaimana bisa mereka bicara dalam bahasa naga yang sudah lama hilang. Ia pun mulai penasaran dengan asal-usul dari Lu Chen yang sebenarnya. Kembali lagi ke Lu Chen, ia pun mengerti dengan apa yang disampaikan oleh Yinglong. Ia lantas meminta Yinglong untuk kembali ke Longtan untuk pemanasan guys, alias mengumpulkan tenaganya kembali gitu. Lu Chen memintanya untuk tetap di sana sampai Lu Chen berhasil menemukan obat yang pas untuk menyembuhkan tubuhnya Yinglong ini guys. Jadi si Yinglong ini masih terluka parah gitu. Ia pun merasa sangat terharu dengan kebaikan dari temannya ini. Akhirnya mereka pun berpisah untuk sementara. Yinglong kembali menuju Yinglongtan untuk beristirahat. Lu Chen pun berkata bahwa urusannya di sini sudah selesai dan bertanya tentang pengkhianat dari sekte Lingxi yang sudah menjual banyak teknik rahasia sekte kepada sekte Dahai ini guys. Raja pun meminta Yunchuran untuk memberitahu yang sebenarnya. Yunchuran pun mengatakan semua yang ia tahu dan berkata bahwa orang yang dimaksud ini benar-benar penjahat yang sebenarnya guys. Pokoknya jahat banget gitu. Kira-kira siapa ya? Kita lihat aja ya. Raja Tianmei pun bertanya tentang hubungan Lu Chen dengan Yinglong. Ia lantas berkata bahwa faktanya anak dari kepala sekte Hanhai yang tadi itu udah dibunuh di sekte Dahai guys.
sehingga mereka sangat mungkin untuk diserang oleh mereka untuk balas dendam gitu. Dan realita yang sebenarnya, sekte mereka masih lebih lemah jika dibandingkan dengan sekte Hanhai itu guys. Mereka pun khawatir akan hal ini. Lu Chen lantas berpikir kalau ada sebuah penghalang antara domain utama dan domain cabang. Sekte Hanhai di domain utama dan sekte Lingxi Dahe itu di domain cabang guys. Ia lantas berkata bahwa ketika master di domain utama ingin memasuki domain cabang, maka mereka akan ditekan oleh penghalang domain guys. Kayak di blok itu gitu. Raja Tianmai pun berkata bahwa penghalang domain itu memang masih ada. Akan tetapi penghalang itu tidak terlalu kuat sehingga memerlukan 3 tahun untuk melewatinya guys. Tapi sebenarnya itu lama juga ya. Lu Chen pun merasa bahwa waktu 3 tahun itu sudah sangat cukup dan bergegas untuk meninggalkan mereka. Kalian ngerti kan maksudnya? Kayaknya Lu Chen ini mau mengembangkan sektenya dalam 3 tahun guys, baru bisa melawan itu gitu. Sebelum ia pergi, ia juga berpesan kepada mereka tentang hubungan sekte Dahe dan sekte Lingxi di masa depan. Ia meminta mereka untuk berpikir dengan jernih dan matang tentang keputusan selanjutnya guys. Ia pun pergi meninggalkan mereka saat itu juga. Yun Shunan nampak tidak mengerti dengan maksud dari ucapan Lu Chen sebelumnya. Si Raja Tianmai merasa bahwa ia melihat Lu Chen masih belum jauh guys. Lu Chen siapa gitu? Yun Shunan pun bertanya tentang apa langkah mereka selanjutnya. Ayahnya pun berkata bahwa keputusan mereka selanjutnya ini adalah sesuatu yang akan memutuskan hidup dan mati sekte Dahe miliknya. Gimana ya? Oke guys, itu dulu ya. Sampai jumpa di part berikutnya. Terima kasih.